فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه, amma ba'd. Pertemuan terakhir kita masih berkaitan dengan pembahasan isim-isim ma'rifat yang keseluruhannya dalam lughah Arabiyah. Ada berapa jenis isim ma'rifat? Indahnya Abdurrahman tutup kitabnya semua. Isim-isim ma'rifat ada berapa semuanya jenisnya? 5. Isim dhamir, isim alam, isim mubham, isim yang ada padanya yang diidhafahkan kepada salah satu dari 4 hal ini. Baik, ahsan. Diungkapkan oleh Ibnu Ajurum dengan isim mubham. Kalau kita rinci apa yang dimaksud dengan isim mubham, Indah Abdurrahman kisarankum. Apa itu isim mubham? Isim mausul dan isim isyarah. Baik, kenapa dinamakan mubham? Jelas. Indah Abdurrahman mudah. Kenapa kamu butuh kata lain? Karena kalau sendiri maknanya mubham berarti yaitu karena dia tidak bisa menunjukkan satu makna dengan sendirinya kecuali dengan perantara apa? Silah atau isyarat. Pada isim isyarat untuk bisa menunjukkan makna butuh isyarat, tunjuk ini, itu. Ini kan isyarat. Nah, sehingga bisa diketahui maknanya. Baik. Sedangkan pada isim mausul masuk dalam kategori isim mubham karena tidak bisa menunjukkan makna dengan sendirinya kecuali dengan perantara apa? Silah. Baik. Kemarin telah kita rinci. Nah, saya ingin kalian diperhatikan itu. Kalau kalian bisa menyerap yang kemarin, saya bisa kasih faedah-faedah tambahan. Tapi kalau kalian dikasih faedah gratis tidak diambil, nah saya malas kasih tambahan faedah. Nah, baik. Isim isyarat dan isim mausul. Baik, isim isyarat terbagi menjadi berapa dari sisi penunjukannya indahnya Fadil? 2, yaitu itu dari sisi jenis, dari sisi taib yang ditunjuknya apa? Qarib dan ba'id, untuk menunjukkan yang dekat dan yang jauh. Isyarat itu kan untuk dekat ini, jauh itu dalam bahasa kita. Nah, untuk yang dekat dan jauh ini masing-masing dibagi. Ada mufrad, mutsanna, jama'. Mufrad terbagi jadi 2, mufrad mudzakkar dan muannats. Mutsanna, juga dalam masalah ini akhwan, mutsanna juga 2, mudzakkar dan muannats. Kemudian untuk jama' sama. Baik, yang sekarang yang qarib. Yang qarib untuk mufrad apa isyaratnya Muhammad Raka? Hadza mudzakkar. Terus untuk muannats hadhihi. Apakah semua ini isyarat? Saya ingin yang isim isyaratnya saja. Yang mana isyaratnya? Za dan za untuk mudzakkar. Terus muannats
zihi, ya. Jadi ingat-ingat, isim isyarat qarib untuk mudzakkar dza dan zihi. Kemudian isyarat qarib untuk muannats, untuk apa? Untuk yang musanna, mudzakkar apa Abdullah? Saya pengen isyaratnya saja. Dzani. Kalau muannats tani. Kalau untuk jamak hendak ya arif ulai. Untuk mudzakkar muannats sama. Baik, ulai ikhwan untuk mudzakkar dan muannats. Nah, ini isim isyarat qarib yang kemudian untuk memberikan penegasan orang Arab apa? Menambahkan apa? Ha, namanya ha apa Ali? Ha'ut tanbih. Baik, ha tanbih. Yang terkadang hak tanbih ini bisa dipisahkan dari isim isyarat. Hadza menjadi ha anadza. Ha anadza. Inilah aku. Nah, saya misalnya aina Muhammad. Kemudian dia jawab ha anadza. Ini saya di sini. Baik. Ha anadza. Dalam konteks ini berarti i'rabnya bagaimana? Hudzaifah. Ha anadza. Aslinya apa? Hadza. Ya kan? Kemudian ha tanbih dipisah dengan dhamir ana. Ha anadza. Ha harfu tanbih la mahalla lahu min al-i'rab ana. Ha ana dza, berarti ana di sini dhamir fi mahalli raf'in mubtada, kemudian apa? Dza fi mahalli raf'in khabar. Paham? Seperti pada apa? Contoh kemarin pengiraban yang 4. Taib. Berarti hadza, hadhihi, hatani, hadzani, kemudian apa? Haula'i. Kemudian untuk isyarat ba'id. Isyarat ba'id untuk mufrad apa? Indaka akbar. Mudzakkar dzalika. Terus muannats tilka. Taib, dzalika dan tilka. Taib. Aslinya akhwan, lam ini lam tambahan. Seperti apa pada mudzakkar muannats tadi untuk yang mufrad dzalika tilka. Kemudian apa? Dzanika dan apa? Tanika. Kemudian untuk yang jamak ulaika. Taib. Untuk mufrad dan musanna bisa ditambahkan lam yang menunjukkan apa? Jauh. Lam lil bu'di namanya. Berarti menjadi apa? Asalnya zaka menjadi zalika. Lam lil bu'di ini mabni ala sukun. Asalnya zalka. Kemudian menjadi zalika. Kemudian demikian pula tilka. Jadi lam lil bu'di mabni ala sukun. Asalnya sukun ya kawan. Kalau zalika di kasrah karena apa? Lil takhallus min iltiqa'i sakinain. Zalika tilka. Kemudian zalika dan apa? Tanika. Taib. Kemudian ulaika. Pada musanna dan kalau jamak taib. Untuk jamak dan musanna ini tidak masyhur penggunaan dengan apa? Lam lil bu'di. Yang masyhur lam lil bu'di untuk mufrad. Taib. Dan khilaf tentang boleh tidaknya. Ulailaka. Taib.
Itu yang kemarin diperhatikan. Kemudian untuk isim mausul, nah isim mausul kemarin telah kita pelajari juga. Nah, untuk mufrad mudzakkar apa Mujahid? Isim mausul menunjukkan mufrad mudzakkar apa? Alladzi. Mufrad muannats allati. Mufrad muannats, mufradah muannatsah. Kemudian musanna apa? Indaka apa? Hamzah. Al musanna. Alladzani. Kemudian muannats allatani. Kalau jamak mudzakkar apa wafa? Isim mausul menunjukkan jamak mudzakkar. Alladzina untuk muannats allati atau allai. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Isim mausul sudah dibaca kan? Sekarang al-qismur rabi' min aqsamil ma'rifatil khamsah. Jenis yang keempat dari jenis-jenis ma'rifah yang 5. Al-muhalla bil alif wal lam, yang isim yang dihiasi dengan alif lam. Maksudnya apa? Wa huwa kullu ismin iqtarana bihi al fa afadathu ta'rif. Yaitu semua isim yang bergandengan dengan al yang memberikan faedah pemakrifatan. Ini menunjukkan bahwasanya tidak semua al seperti itu. Baik. Jadi intinya untuk jenis yang keempat berarti apa? Isim yang apa? Bersambung dengan al mu'arrifah namanya. Al mu'arrifah atau al ta'rif. Baik. Nahwu ar-rajulu wal mar'atu. Aslinya akhwan, ar-rajulu sebelum kemasukan al apa? Ali. Rajulun. Rajulun nakirah, kemudian kemasukan al menjadi apa? Ar-rajulu. Kemudian al-mar'atu, aslinya apa? Indaka Jabir imra'atun, kemudian kemasukan al. Imra'atun kemasukan al, terjadi apa? Proses i'lal, karena imra'atun hamzahnya hamzah apa? Wasal, hilang, kemudian apa? Menjadi al-mar'atu. Baik. Perhatikan catatan kaki. Wa yushtaratu fi iktiraniha ay al bil ismi arba'atu syurut. Dan dipersyaratkan isim ini bergandengan dengan al sehingga bisa memberikan makna ma'rifat itu 4 syarat. Tayyib, yang pertama an yakuna madkhuluha nakirah. Yang pertama, yang dimasuki al itu aslinya harus nakirah asalnya. Kalau dia sudah ma'rifah maka tidak memberikan faedah pemakrifatan. Seperti misalnya Muhammadun. Muhammadun ma'rifah atau nakirah Muhammad? Muhammadun nakirah atau ma'rifat? Makrifat, jenis yang mana? Isim alam, nama orang atau nama kampung? Nama orang. Baik. Jangan lama-lama mikirnya Muhammad. Muhammadun isim makrifah, jenis isim alam. Kalau kemasukan al Muhammadu, apakah di sini masuk jenis yang keempat? Isim menjadi makrifah gara-gara kemasukan al? Tidak, ya kan? Karena dia sudah aslinya makrifat. Maka syarat pertama, akhwan, yang dimasuki oleh al ini harus nakirah. Seperti karajulin wa mar'atin, fahuma nakiratan, fa idza ji'a bi al afadat fihi ma ta'rif. Kalau kita didatangkan dengan al padanya maka memberikan faedah pada keduanya pemakrifatan.
Yang kedua, antakuna fi sadril kalimah. Syarat kedua, al itu harus berada di awal kata. Seperti tadi, imra'atun menjadi al-mar'atu, rajulun menjadi ar-rajulu. Tidak boleh kemudian apa? Alnya di belakang. Nah, ini tidak bermanfaat. Baik, alnya harus di depan. Kemudian yang ketiga, antakuna zaidah. Al tersebut al-zaidah. Nah, karena apa? Karena kalau alnya itu asli, maka apa? Tidak memberikan makna ma'rifah. Contoh kata yang ada al depannya yang asli apa? Selain almari. Almari kan ada alnya ya. Bahasa Indonesia itu. Al, kata ada al depannya kan, tapi bukan al ma'rifah apa? Apa? Al jawi. Nah, itu al tambahan itu zaidah. Alfun, alfun 1000. Alfun berarti apa? Alnya asli ya kan? Ini bukan al ma'rifah, bukan al tambahan. Labanun jamaknya apa? Labanun alban ya kan? Alnya ma'rifah atau bukan? Bukan, itu al asli. Terus apa? Apa lagi? Lisan jamaknya apa? Al-sinah. Ini juga bukan al-ma'rifah. Baik, jadi al di sini dipersyaratkan zaidah, al tambahan. Yang keempat, antufidat ta'rif, memberikan faidah pemakrifatan. Atau dengan kata lain, al yang masuk itu harus al-mu'arrifah. Karena yang dialah yang bisa memberikan makna ta'rif, akhwat. Baik, al-ta'rif. Wa qauluna tufidu ta'rif akhraja makana fi nahwi qaulihi ta'ala wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Baik, di situ ada kata-kata yang ada alnya berapa ini? An-nafsa, al-hawa, al-jannah, al-ma'wa. Baik. Qala id anna al-huna tayyib aqabatil idhafah wa taqdiruhu an hawaha wa hiya ma'wahu wallahu a'lam. Tayyib. Sebab apa? Al di sini tayyib aqabatil idhafah, dia apa? Setelahnya idhafah. Setelahnya idhafah. Berarti al di sini bukan al ta'rifiyah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsahu an hawaha wa naha nafsahu an hawaha hawa nafsi. Tayyib, fa innal jannata hiya ma'wahu. Naam. Tayyib. Berarti di situ al yang ma'rifah ada berapa dari 4 kata ini? Syukran. Yang ma'rifah memberikan makna ma'rifah yang mana? Yang tadi wanahan nafsa, wanaha nafsahu. Yang jelas al-ma'rifah yang mana? Al-jannah. Naam, al-jannah. Baik, karena apa? Aslinya jannatun. Jannatun apa maknanya? Jannatun kebun, ya kan? Kebun, aslinya kebun. Berarti apa? Nakirah, kebun-kebun jannah. Tapi ketika ada al-jannah, maka langsung di benak kita yang dimaksud adalah apa? Surga. Baik, maka al ini memberikan makna ma'rifah. Baik, persiapkan ini. Kita kasih faedah tambahan tentang al-ma'rifah. Cepat.
Siapin. Baik, ini berkaitan dengan hal makrifah. Al-mu'arrifah. Atau juga dikenal dengan at-ta'rifiyah. Ini yang memberikan makna ta'rif. Berikan isim nakirah apapun yang kemasukan hal ini maka apa? Menjadi ma'rifah. Ini terbagi jadi dua. Al-ahdiyah, al-jinsiyah. Kemudian al-ahdiyah, al-ta'rifiyah, al-ahdiyah ini terbagi jadi dia. Al-ahdiyah itu sesuatu yang sudah tertentu, seperti seakan-akan ada perjanjian yang menunjukkan bahwasanya kata yang kemasukan hal itu maknanya demikian-demikian, makanya dinamakan ahdiyah. Al-ahdiyah terbagi lagi menjadi ahdi zihni, kemudian ahdi zikri. Ingat yang zikri, antum muncul di sini. Kemudian ahdi huduri. Tayyib, ahdi zihni ini al-ahdiyah. Ahdi zihni itu adalah apa? Al yang masuk pada suatu kata. Ketika al ini masuk menjadikan kita dalam benak kita tahu yang dimaksud siapa. Jadi sudah ada di benak bahwasanya dimaksud itu. Misalnya ketika seorang mengatakan ja'a al-ustadz. Di situ di madrasah itu atau di tempat belajar tersebut, anak-anak sudah tahu kalau bilang ja'a al-ustadz adalah ustadz fulan, karena yang lainnya enggak. Nah itu dia ustadz inti di tempat itu. Atau misalnya seorang mengatakan ja'a syekh, misalnya seorang belajar di markis Syekh Yahya misalnya, kemudian mengatakan ja'a syekhu, ja'a syekhu, lagi nunggu-nunggu majelis umum, kemudian dia mengatakan ja'a syekhu, maka dimaksudnya apa? Ya, Syekh Yahya misalnya pada kalimat tersebut. Nah ini namanya apa? Ahdi zihni. Ahdi zihni maksudnya sudah ada di benak bahwasanya dimaksud orang itu. Baik. Ini al memberikan makna ma'rifah, karena aslinya masuk pada isim nakirah. Al-ustadz nakirahnya apa? Ustadzun. Asy-syaikhu nakirahnya apa? Syaikhun. Baik. Itu ahdi zihni, maksudnya zihni sudah ada di benak. Baik. Kemudian ahdi zikri ini apa? Memberikan makna tertentu. Kenapa? Karena sebelumnya sudah disebutkan isim nakirah itu. Baik. Misalnya saraka rajulun fadarabtu rajula.
Apa maknanya ini? Saraka rajulun fadarabtu rajula. Apa jenengan guna? Seorang laki-laki telah mencuri, maka aku pukul laki-laki itu. Tadi disebut rajulun, walaupun kita tidak tahu, tapi jelas dia laki-laki, ketok lah, kelihatan dia laki-laki. Nah, baik, jelas laki-laki. Maka dia mengatakan cuman laki-lakinya kan tidak tertentu siapa, nggak tahu namanya, asalnya mana, ya kan, maling bukannya. Saraka rajulun, seorang laki-laki telah mencuri. Fadarabtu rajula, maka kemudian aku pukul laki-laki itu. Berarti pada ar-rajula di sini al ma'rifatun nakirah di sini memberikan maknanya, memberikan makna ma'rifah. Tapi ma'rifah ini al ini namanya ahdi zikri. Kenapa? Karena tadi sudah disebut kata rajul. Berarti rajul yang dimaksud adalah rajul tadi yang mencuri, bukan rajul yang lain. Paham? Makanya kalau ahdi zikri itu mesti sebelumnya sudah ada penyebutannya secara nakirah, seperti pada ayat di apa? Taib fa'asa fir'aunur rasula. Sebelumnya apa? Sebelum fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu, apa sebelum apa fa'asa fir'aunur rasul kalimatnya? Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Inna arsalna ilaikum rasulan. Nakirah atau ma'rifah ini? Apa nakirah? Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Kemudian kama arsalna ila fir'auna rasula di sini. Kama arsalna ila fir'auna rasulan atau ar-rasula? Kama arsalna ila fir'auna rasulan, ya kan? Di sini nakirah atau ma'rifat? Nakirah lagi, ya kan? Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Kemudian setelahnya Allah katakan fa'asa fir'aunu rasula. Fa'asa fir'aunur rasula. Al di sini apa? Memiliki makna ta'rif, memberikan ma'rifat. Rasul yang dimaksud rasul yang ini atau rasul yang ini? Fa'asa fir'aunur rasula. Kemudian Fir'aun bermaksiat kepada rasul itu, ya kan? Rasul yang dimaksud ini rasul yang pertama disebut dalam ayat atau yang kedua? Yang kedua yang ini, ya. Berarti kembali rasul ini ke sini. Kaidahnya kalau dalam bahasa Arab, kalau nakirah diulangi nakirah mesti beda. Rasul yang ini beda dengan rasul yang ini. Inna arsalna ilaikum rasulan. Kami mengutus kepada kalian seorang rasul. Rasul nakirah, ya kan? Kemudian setelahnya kama arsalna ila fir'auna rasulan, seperti kami utus kepada Fir'aun juga seorang rasul. Rasul yang pertama dengan rasul yang disebut kedua beda atau sama?
beda, karena ini nakirah, ini nakirah, mesti beda. Nah, baru kemudian datang penyebutan secara ma'rifah. Fa'asa Fir'aunur Rasul, kemudian Fir'aun bermaksiat kepada Rasul itu. Di sini ada al, karena ingin apa? Ingin menyebutkan yang dimaksud Rasul ini adalah Rasul yang disebutkan tadi. Maka datangkan dengan al-ma'rifah. Fir'aun bermaksud kepada Rasul itu, yaitu Rasul yang diutus kepadanya, Nabi siapa? Musa. Ini namanya ahdi apa? Zikri, karena tadi sudah disebut, ya, menunjukkan Rasul yang ini adalah Rasul yang ini, ya, yang tadi disebutkan nakirah. Nah, ini perhatikan, ini ahdi zikri seperti tadi. Seandainya seorang mengatakan pada contoh kita, saraka rajulun fadarabtu rajulan, seorang laki-laki memukul, seorang laki-laki apa? Telah mencuri. Fadarabtu rajulan, dan aku memukul seorang laki-laki. Laki-laki yang dipukul ini laki-laki yang mencuri, bukan laki-laki lain. Berarti dua kejadian. Seorang laki-laki mencuri, kemudian pengkhabaran aku mukul seorang laki-laki juga, tapi bukan yang mencuri. Kalau ingin mengatakan yang aku pukul itu laki-laki yang nyuri, yang kedua harus dikasih al apa namanya? Al ahdiyah zikriyah, ahdi lidzikri. Kemudian ahdiyah yang ketiga, panjang, huduri. Taib, ahdi huduri, yaitu al yang memberikan makna ma'rifah. Karena yang disebut itu hadir di tengah-tengah kita. Taib, yang disebut itu hadir di tengah-tengah kita. Atau memang yang disebut itu ada saat ini. Misalnya, taib, akaltu samaka al-yawma, akaltu samaka al-yawma. Ada dua kata yang di sini ada alnya, ya. Al yang pertama ini al apa? Ahdi, tergantung. Kalau sudah habis, nggak hadir. Sudah habis, sudah mengatakan akal itu berarti sudah dimakan. Berarti ahdi apa? Ini ya kan? Kecuali kalau apa? Akulu as-samakal yaum. Ini juga kalau hal berarti samaknya masih ada, berarti apa? Hudur. Paham? Nah, ini yang dari masalah al-yauma, hari ini. Berarti al di sini huduri maksudnya. Paham? Karena hari ini, saat ini. Baik. Akal tusamaka al-yauma. Al di sini macam-macam pada asamaka, bisa dihni atau huduri. Dihni kalau sudah jelas, tadi sudah ngomong-ngomong, tadi pagi nyari ikan, ya kan? Kemudian ngomong sama yang sudah tahu, akal tusamaka al-yauma. Itu maksudnya yang tadi aku beli atau tadi aku dapat, tak makan hari ini. Ini orang sudah paham, ya kan? Ini namanya zihni. Yang diajak bicara langsung nyambung, paham? Ini namanya zihni. Tapi kalau yang diajak bicara tidak tahu, dalam artian ikan masih ada di situ, pengkhabaran ini makan, bisa ada huduri, karena ikannya masih ada di situ. Tapi biasanya ini langsung ke arah zihni. Taib ahdi zihni. Aku makan ikan itu hari ini. Taib. Kalau seandainya ikannya tidak jelas, samakan. Akal tuh samakan al-yauma. Untuk menunjukkan makna umum, pokoknya karena yang diajak bicara nggak paham ikan apa yang dimaksud. Ini bedakan ahdi huduri. Seperti juga pada ayat al-yauma
akmaltu lakum dinakum. Berarti apa? Al-yauma di situ ahdi apa? Tunduri, karena saat itu ayat turun pada hari Arafah dan Nabi tahu hari ini, berarti hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Al di situ ahdi huduri. Kemudian yang kedua al-jinsiyah. Al-jinsiyah terbagi jadi dua. Jinsiyah al-istighraqiyah dan jinsiyah libayanil haqiqah. Al-jinsiyah libayanil haqiqah yang kedua, untuk menjelaskan hakikatnya. Istighraqiyah ini memiliki makna apa? Kul, menyeluruh. Makanya al itu bisa diganti dengan kata kul. Pokoknya dhabitnya, kalau al ini bisa diganti dengan kata kul, maka apa? Itu istighraqiyah. Contohnya apa? Khuliqal insanu dha'ifa. Yang dimaksud dengan khuliqal insanu dha'ifa maksudnya sebagian manusia atau seluruh manusia? Seluruh manusia lemah, siapa yang aku kuat? Nah, dulu lahir langsung metekol berotot, ya enggak ada. Nah, ini mudahnya saja. Khuliqal insanu dha'ifa. Berarti bisa kita ganti apa? Khuliqa kullu insanin. Khuliqa kullu insanin dha'ifa. Betul tidak? Betul. Ketika maknanya betul, kalau al ini bisa dikata kata kul, maka berarti istighraqiyah. Ya. Baik. Innal insana lafi khusrin. Berarti inna kulla insanin. Baik. At-tullabu jaw'an. Misalnya. Ini semua atau sebagian? Hah? Semua murid kelaparan atau enggak? Ya. Saya mengatakan at-tullabu jaw'an. Para murid itu kelaparan. Tapi enggak juga, ya kan, enggak bisa untuk menentukan semuanya, ya kan? Ada yang sebenarnya kenyang tapi pura-pura biar dapat, kan? Baik. Nah, tapi yang jelas ini, seperti kata-kata seperti ini yang memberikan makna kul. Nah, baik. Al-amalul mubtada'u mardudun. Misalnya, al-amalu al-mubtada' mardudun. Ini apa? Istighraq. Ya, karena semua, ya kan? Semua amalan mubtada, semua amalan yang diada-adakan kebid'ahan, maka itu mardud, tertolak. Pokoknya kalau bisa diganti kata kul dan benar maknanya, maka itu istighraqiyah. Sedangkan yang kedua libayanil haqiqah, ini untuk menjelaskan hakikat, ya, libayanil jins. Libayani hakikatil jins. Contohnya, kawan, ar-rajulu aqwa minal mar'ati. Ar-rajulu aqwa minal mar'ati. Laki-laki lebih kuat daripada wanita. Apakah semua laki-laki? Hah? Rehan, kita bisa ganti kullur rajuli aqwa min kullil mar'ati. Semua laki-laki lebih kuat daripada semua wanita. Hah? Iya?
Ada kakek-kakek ditendang ibu-ibu udah jatuh. Hah? Berarti ini untuk menunjukkan jenis. Maksudnya jenis laki-laki itu lebih kuat dari jenis perempuan secara jenisnya, walaupun pada masing-masingnya mungkin ada ya laki-laki yang lemes, yang tidak bisa apa-apa, dan si wanita itu lebih kuat. Nah, baik, paham? Ini untuk menjelaskan hakikat jenis. Jadi ini secara umum tentang al-ta'rifiyah atau al-mu'arifah. Bisa saya tanya, harus bisa kalau ingin dapat faedah lainnya lagi. Baik, barakallahu fikum. Naktahi bihadza walhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika.